Hello vlog, welcome to my guys. Selamat datang di konten kami yang bernama Pemula Ngomongin Brand. Tapi teman-teman ini pasti belum kenal kita semua kan yang nonton ini ya. Jadi kita adalah dari perwakilan KKN Sidoarjo kelompok 8 dengan program kewirausahaan Di Desa Balung Bendo. Nah, ya benar di Desa Balung Bendo. Kenapa? Kok kenapa? Kita loh belum kenalan. Kita kenalan sendiri. dulu. Iya. Saya Muhammad Ali Masud dari jurusan Sendra Tasik. Dan saya Dewa Akbar Pamungkas dari jurusan Pendidikan IPS. Nah, selanjutnya baru. Kenapa kok judul kita Pemula Ngomongin Branding? Nah, sebentar. Jangan dijawab dulu. Sebelum kita bahas pemula ngomongin branding, kita ini pengen tahu dulu sih. Apa sih branding itu? Nah, kalau menurut Mas Dewa, branding itu apa? Kalau sepengetahuanku ya kak, Iya. branding itu suatu nama, istilah atau simbol dari sebuah produk. Oh, Itu sih. iya. Tapi branding itu gimana sih? Bentuknya, contohnya itu gimana? Aku agak bingung kalau tentang branding itu. Jadi sebut merek nggak apa-apa ya kak ya? Iya, nggak apa-apa. Aqua. Iya. Yang terlintas dari Kak Ali apa? Ya, air minum. Kalau ke toko, meskipun beli Cleo, bilangnya beli apa? Kadang bilang beli aqua. Nah, itu salah satu kekuatan dari branding suatu produk. Oh, iya. Iya. Saya baru paham. Nah, kita ini sebenarnya ngobrol ada skripnya, tapi kita lupa, Bren. Iya, ini. Apa sih bedanya branding dan marketing? Itu gimana bedanya? Kalau menurutku ya, Ya. nah ini kalau branding itu ya nama, simbol dari suatu produk tadi, biar dikenal. Ya. Kalau marketing itu suatu usaha untuk memperluas jangkauan pasar, gitu. Oh. Jadi branding itu adalah sebutan yang khas untuk suatu produk gitu ya. Ya, lebih ke ciri identitas produk tersebut. Ya. Sedangkan untuk marketing usaha memperluas pemasarannya. Ya. Berarti untuk marketing lebih menjangkau ke area pemasarannya yang lebih luas itu. Oh ya. Saya juga baru paham sih itu. Ya maklum lah kan namanya judulnya Pemula Ngomongin Branding. Pemula. Kenapa kak kok pemula? Nah. Jadi ceritanya begini teman-teman. Kita ini di kelompok KKN kami itu ya seperti sedang berjudi lah. Kita berani mengambil program kewirausahaan dan kemudian di program kita itu menggunakan branding. Kalau di kelompok lain mungkin ada yang hanya menggunakan pengolahan terus diadakan pelatihan setelah itu selesai. Nah, kalau kita juga masuk ke brandingnya sekalian. Itu. Nah, kita masuk di branding tapi kita ini nggak ada anggota atau temen yang dari Fakultas Ekonomi. Begitu masalahnya. Jadi asal kalian tahu ya, anggota kelompok kita ini nggak ada yang dari jurusan akuntansi, ekonomi ataupun manajemen. Apalagi jurusan pemasaran kan? Nah, benar-benar pemula banget semua. Anggota ini pemula semua ya. Karena kita semua adalah pemula di bidang orang lain. Iya. Nggak apa-apa. Meskipun pemula tapi kan nggak apa-apa kan kita coba-coba ya. Yang penting yakin. Apa? Kalau menurut Mas Dewa, penting nggak sih branding itu? Segimana pentingnya branding sampai kelompok kita ini kok bisa memilih program yang menggunakan kata branding? Nah, sesuai diskusi awal mula kita ya.
Sesuai diskusi Kan awal. juga ikut. Nah, iya. Ya kan kita kan pura-pura nggak tahu apa ini ya. Nah, branding banyak kan UMKM kita. Iya, UMKM. Yang benar-benar memang mereka bisa produksi. Iya, Misalkan bisa produksi tempe, tahu. Ya. Tapi mereka cuma dikemas sederhana dan dijual begitu aja. Coba kalau kita poles dikit gitu loh. Kita Oh, iya. poles, misal kita kan tadi di UMKM susu. Oh ya, kita di UMKM susu ya. Iya. Nah, kita poles jadi minuman-minuman hits kayak Janji Jiwa. Wah. Sehari sekali. Masuk. Iya, masuk. Jadi itu teman-teman. Jadi intinya di UMKM masyarakat ini banyak sebenarnya ya inovasi-inovasi produknya, tapi hanya mungkin mereka lemah di pengemasan atau packaging untuk agar produk tersebut dilihat orang lain gitu. Bahkan logo pun biasanya belum ada. Oh iya. Kadang mereka mungkin hanya menjual seadanya gitu Iya. ya. Di kayak jualan es dibungkus plastik, Udah. kasih sedotan bawa pulang gitu. Iya. Oh ya. Tapi kita ini kan pemula. Ya. Kita ini pemula. Nah, Mas Dewa bisa menjelaskan nggak bagaimana langkah-langkah kita sebagai seorang pemula dalam melakukan branding? Saya lupa. Oh, tenang. Saya punya solusi. Ada skrip. Ada skrip. Sudah ditulis semua berada di sini di skrip sebenarnya brand ya. Nah, Langsung aja cari sendiri. saya yang bertanya, saya yang menjawab sendiri. Ya. Untuk melakukan branding, nah gini saya kasih tahu, kita kan pemula. Kita melakukan branding juga nggak asal-asalan. Kita juga memanfaatkan teknologi yang namanya Google dong. Kita mencari informasi banyak di jaringan internet dan ya yang kita temukan inilah. Untuk melakukan branding, tapi kalau yang pertama ini perspektif saya sendiri ya. Yang pertama-tama pasti harus ada produk atau jasa atau barang atau apalah yang akan di branding. Kalau nggak ada kan nggak mungkin kita melakukan Benar. branding. Iya. Masa iya kita branding? Mau branding tapi apa? kosongan? Mau branding apa? Kan harus ada. Iya. Kemudian yang kedua, kita harus mencari tahu siapa target audiens kita. Nah, target pasar kita itu di mana? Kita harus mencari tahu dan juga siapa kompetitor terdekat kita. Itu kita bisa melakukan riset atau penelitian gitu. Tapi kalau kita mencari target itu agak sulit. Mungkin kita bisa mencari kompetitor kita. Otomatis kita juga akan tahu siapa target mereka, apa target audiens mereka. Kita juga tahu semuanya kan. Ya, kalau kita mencari tahu tentang kompetitor kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan fokus dan karakteristik brand. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita sudah tahu siapa target audiens kita juga harus menentukan karakteristik seperti apa yang disukai oleh target pasar audiens kita itu. Misal, kita kan di produk UMKM susu kan. tadi. Susu, kita mau target yang bagaimana dan karakteristik susu yang bagaimana Ya. gitu. Bisa kalau kita kan ada membuat minuman yang lagi hits sekarang kan ya kayak Dalgona itu. Dalgona, Nah, itu yang suka pasti anak-anak muda dan kita buat karakteristiknya yang estetik dong. Iya, Yang jelas. estetik ya. Itu pasti anak muda kan suka. Nah, terus setelah itu apa ini? Nah, kemudian kita menentukan nama brand. Nama brand. Nah, nama ini adalah sesuatu yang penting. Penting. Anda ingat teman karena apa? Pasti yang Nama. pertama karena nama kan? Iya. Iya, karena nama. Siapa dia? Ali. Nah, kalau orang misal nyebut minuman bersoda pasti ingatnya kan Coca-Cola, Coca-Cola, Fanta. Pepsi, nah Fanta gitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi brand tadi. Nah, pentingnya memilih nama yang cocok dengan brand. Kalau mungkin di kita untuk nama sudah menggunakan nama dari UMKM yang lama ya. Itu atap susu. Iya, tetap menggunakan itu hanya kita perbarui produknya, kemasannya kita redesign, Iya. konsep dan karakteristiknya kita benahi lagi. Harus kita poles biar Iya. laku di pasar. Dan selanjutnya membuat slogan brand. Nah, kemarin slogannya apa? Kak? Lupa saya. Apa? Apa brand? Tanya diri, yo nyusu, yo ngopi. Nah, iya.
Kalau di slogan Di atap susu. atap susu itu yo nyusu yo ngopi. Ya. Karena mereka nggak cuma susu aja. Ya. Ada Di sana juga ada kedai kopinya kan? Ya. Mendesain tampilan atau gaya brand. Nah, ini. Mendesain tampilan atau gaya brand itu sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin kita mendesain tampilan gaya brand yang brand itu cocoknya untuk anak-anak, tapi kita desain dengan nuansa gelap dan Gelap, nuansa apalagi nuansa metal gitu lah. nggak cocok banget. Nggak cocok, nggak cocok. Kita harus tahu apa brand kita baru kita buat karakteristiknya ya, gayanya. Nah, terus mendesain logo brand. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu kan bagaimana mendesain logo. Nah, Sangat untuk penting itu. iya. Mungkin untuk tips atau kriteria desain logo bisa di konten-konten lain banyak kan ya? Banyak. Tentang desain logo yang bagus itu bagaimana, Ya. yang cocok itu bagaimana. Yang istilahnya menarik lah. Nah, ini yang terakhir. Sudah Yang terakhir, nah ya ini yang terakhir. Kita harus terus berinovasi dengan brand kita tersebut. Jadi intinya meskipun kita sudah melakukan branding, sudah kita lakukan semuanya, kita juga harus terus berkembang dengan brand tersebut. Nggak mungkin kita membuat brand, kita jalan begitu saja, nanti lama-lama konsumen akan bosen. Pasti Gitu, ada iya. pembaruan. 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 Iya. Nah, ini yang terakhir. Enggak, yang terakhir. Toh. Pernah nggak sih? Pernah nggak kalian melakukan branding? Ya jelas Kita. pernah. Ya dong. pernah. dong. Iya. Ya jelas. Siapa yang bikin pertanyaan ini? Hei, siapa yang bikin pertanyaan ini? Hei. Mereka belum tahu. Iya, belum tahu. Nah, mungkin kita cerita-cerita sedikit ya Iya, tentang brand kita. tentang- Brand kita ini, kok brand kita? Sebenarnya bukan brand kita, hasil dari branding kita. Itu namanya Atap Susu. Nah, di sini bisa teman-teman lah lihat ini tampilannya. Itu tadi Nah, hasil lihat kan branding kita. tadi. Itu hasil dari kelompok KKN kita. Biar kita nggak. Terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.